Dua orang pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa sore. Satu dari dua orang pemotor mengalami luka serius setelah terlindas mobil. Kejadian bermula saat pengendara motor Matic tiba-tiba mendadak saat berkendara dari arah Surapati menuju Ciamplas. Kendaraan bermotor di belakangnya kaget sehingga terjadi tabrakan. Tak selang beberapa lama, dua mobil jenis city car dan mobil pick-up ikut menabrak dua pengendara motor tersebut. Satu dari dua pengendara motor tersebut harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pembengkakan di bagian kaki setelah terlindas mobil. Motor Axelo ngerem mendadak, bawa barang, kesenggol sama yang motor Vario. Nah, yang motor Vario belakang mobil si ibu yang Mazda 2, saya percis di belakang. Jadi pas begitu jatuh, saya kemungkinan nggak bisa langsung ngerem. Kedorong korban tadi yang jatuh di sini, kegeleng dulu. Petugas PMI Kota Bandung langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diberi perawatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Polda Metro Jaya minta maaf atas kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka mahasiswa UI Hasya Atala yang tewas dalam kecelakaan. Polisi pun telah mencabut status tersangka almarhum Hasya dan akan memulihkan nama baik almarhum dan keluarganya. Kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf. Polda Metro Jaya meminta maaf atas penetapan tersangka M. Hasya Atala, mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi berpangkat AKBP. Menurut polisi, penetapan tersangka itu karena adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur dalam proses penyelidikan kasus ini. Berdasarkan temuan, polisi pun mencabut tersangka Hasya Atala. Atas kesalahan tersebut, polisi pun akan memulihkan nama baik almarhum. Rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami secara internal juga telah melakukan evaluasi mendalam untuk terus memperbaiki implementasi prosedur di lapangan. Kami Polda Metro Jaya selalu berkomitmen untuk tetap menjadi institusi yang profesional, objektif, dan humanis. Kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI terjadi pada Oktober 2022 lalu. Polisi pun menggelar rekonstruksi ulang pada awal Februari. Dari hasil reka ulang tersebut, polisi menemukan bukti baru, namun polisi tidak menjelaskan secara rinci bukti tersebut. Sementara itu, purnawirawan polisi yang menabrak Hasya tidak ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah mengemudikan kendaraannya di jalur yang benar. Kita ke informasi lain, pemirsa. Minyak bersubsidi minyak kita harganya naik dan sulit dapatkan di pasaran. Selain minyak, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga beras premium. Minyak kita yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2022 mendadak langka secara merata hampir di semua daerah. Kalaupun dapat ditemukan, produk minyak kita dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga eceran tertingginya. Seperti yang terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain harga yang melambung tinggi, pasokan minyak kita pun langka dan sudah tidak ada kiriman dari distributor sejak kurang lebih 1 bulan lamanya. Kenaikan sih pasti ada ya, karena memang barangnya lagi nggak ada gitu, lagi kosong. Iya betul, lagi nggak ada. Walaupun ada juga kita nggak ada yang nganter, maksudnya tetap kita nyari gitu. Tak hanya minyak goreng, harga beras premium pun naik. Dari sebelumnya 10 hingga 11.000 per kilogram, kini menjadi 12.000 hingga 13.000 rupiah per kilogram. Sebelum Februari juga ya, beras sudah ada kenaikan ya. Tambah sekarang juga naik. Saya rasa naiknya banyak ini. Dari 10.000 jadi 12.000 udah berapa ini tuh ya.
Masyarakat berharap pemerintah segera menangani kelangkaan dan kenaikan harga minyak subsidi dan beras premium, terlebih menjelang bulan Ramadan 2023. Keberadaan minyak kita mulai sulit ditemukan warga. Apakah ini berpotensi menimbulkan kelangkaan dan tingginya harga seperti yang terjadi tahun 2022? Kita akan bahas bersama dengan Bapak Ngadiran selaku Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas. Selamat malam Pak Ngadiran. Selamat malam Pak Ngadiran, yang kita ingin pastikan, selamat malam Pak, kami dengar suara Anda. Yang kita ingin pastikan, sudahkah per hari ini ada informasi yang baik mengenai pasokan minyak kita? Ya, sampai dengan hari ini stok dari minyak kita teman-teman sangat menipis dan kesulitan kita mendapatkan kiriman atau pasokan. Kami mencari-cari kawan-kawan di beberapa agen, apalagi di distributor, itu tidak mendapatkan atau belum mendapatkan barang yang kita inginkan tersebut. Oke, kita mau deteksi lagi. Kelangkaan yang terjadi itu Pak, di wilayah mana saja? Apakah di seputaran Pulau Jawa atau sudah meluas sekarang di Nusantara? Oh, meluas sampai ke beberapa daerah. Bahkan dalam hari Jumat yang lalu di daerah Kalimantan, kami kebetulan ke Penajam, di sana juga kesulitan, harganya sangat mahal. Berapa Pak? Jauh lebih. Di sana itu 18.000 untuk minyak kita karena memang nggak ada barangnya. Oke. Untuk di Pulau Jawa sendiri, Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek aja Pak, yang paling gampang untuk kita mengukur betul. Keberadaan produknya. Betul. Sebetulnya apakah minyak kita itu masih bisa dijangkau dan apabila memang masih bisa diakses oleh warga, berapa harganya sekarang Pak? Ya, kami berkeinginan teman-teman ini apa yang dijanjikan oleh Pak Menteri Perdagangan, katanya jumlahnya banyak, akan dibanjirin, lewat mana banjirnya? Kami menunggu apa yang dijanjikan oleh Pak Menteri tersebut. Karena Pak Mendak menjanjikan barangnya banyak, tapi adanya di mana? Katanya mau dibanjiri di pasar tradisional. Grimes saja enggak, gimana mau banjir? Kami sudah berminggu-minggu, bahkan sudah lebih 2 minggu, sudah masuk minggu ketiga. Ini pesan dari satu pabrik ke pabrik lain belum mendapatkan. Dari katakanlah distributor satu ke distributor yang lain, Pak, kami belum bisa mendapatkan. Kalau identifikasi awal permasalahannya itu terjadi di mana, Pak? Saya berpikir ini kalau barangnya ada, tidak sampai di pasar, itu tentu distribusinya yang ada simpul-simpul yang membuat itu keterlambatan atau memang sengaja dibuat lambat, saya tidak tahu itu. Oke. Kita punya harapan rantai distribusi itu segera diperbaiki. Karena Pak, kita tahu bulan puasa sudah mendekat Pak. Bulan depan sudah masuk puasa dan akan segera pasokan-pasokan diharapkan bisa dipenuhi, begitu ya Pak ya? Iya, jadi kami menghendaki bahwa jaringan kami itu kan dari Sabang sampai Merauke, kami punya jaringan dan punya titik-titik agen-agen atau kawan-kawannya kami Kopas yang ada di pasar itu, baik Kopas maupun Kopas. Nah, oleh karena itu marilah berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi untuk mewujudkan keinginan pemerintah dan kemauan masyarakat sendiri. Kalau dahulu adanya minyak curah itu disinyalir di sana kurang higienis, setelah pemerintah menerapkan adanya minyak kemas, apapun mereknya, baik minyak kita mau merek lain dari pabrik lain yang setara dengan minyak kita, tapi barangnya langka. Nah, tapi bagaimana untuk mendapatkan barang atau menagih janjinya Pak Menteri yang memang ini katanya ada, itu jangan katanya, kami ini ingin membeli, bukan ingin untuk mencari untung dagang, mencari untung tapi kan harus bisa menolong masyarakat yang dalam kondisi kesulitan. Masyarakat sekarang sedang mencari sana sini kesulitan. Oke Pak, kita sudah terima informasinya Pak. Pak Menteri barangnya ada banyak. Oke, poin Bapak sudah kami tangkap. Tinggal menunggu waktu janji yang disampaikan direalisasikan. Terima kasih atas waktu Anda,
Pak Ngadiran, Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar, Sekjen Kopas sudah ada bersama kami. Ya, Pemirsa, terima kita kasih. ke informasi selanjutnya. Di tengah kelangkaan minyak goreng subsidi minyak kita, Satgas Pangan dipimpin Menteri Perdagangan menggerebek ratusan ribu liter minyak kita yang disimpan di dalam gudang di kawasan Jakarta Utara. Penimbunan dikhawatirkan akan terjadi seperti yang sudah terjadi di tahun 2022, di mana minyak goreng subsidi mahal dan sulit didapatkan. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri menggelar sidak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Satgas menemukan sekitar 550.000 liter minyak kita kemasan botol yang disimpan di dalam gudang. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, minyak goreng ini sengaja tidak diedarkan karena distributor belum mendapatkan DMO dari pemerintah. Namun demikian, Mendag meminta minyak kita segera didistribusikan untuk menghindari kelangkaan di pasar, terutama di Pulau Jawa. Zulhas, sapaan akrab Mendag, menyebut kelangkaan minyak subsidi terjadi karena banyak warga yang menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak subsidi. Nah, jadi minyak kita ini kan jatahnya 300.000 ton satu bulan. 300.000 ton. Mestinya utama bagi rakyat. Nah, karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di supermarket dan lain-lain, semua premium pindah. Ya kalau pindah nggak cukup. Karena itu minyak kita mesti tadinya kan minyak curah asalnya. Curah ini kurang higien kan, maka dikemas gitu. Tadinya begitu. Tapi mestinya yang membeli itu sama, pembelian sama. Tapi ini sekarang yang premium pindah, nggak cukup. Nah sekarang jalan keluarnya yang pertama kita tambah dari 300.000 ke 500.000 ton per bulan. Sementara itu, menurut warga, kelangkaan minyak goreng subsidi terjadi dalam sebulan terakhir. Salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengiriman dari distributor yang tidak menentu. Sekarang 16.000, udah barangnya langka, susah. Nah itu sendiri ada stok minyak kita? Nggak punya. Soalnya susah juga, sehari ada, sehari nggak, rebutan. Kelangkaan minyak subsidi ini tentunya berpengaruh terhadap harga di pasaran. Sejak awal tahun 2023, harga minyak kita ini fluktuatif. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, harga eceran tertinggi minyak subsidi berada di Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram. Kita juga harus ingat bahwa minyak kita dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng subsidi pada tahun 2022. Selain tingginya harga, kelangkaan minyak goreng membuat warga harus mengantri di agen. Bahkan terakhir, kisruh kelangkaan migor berbuntut panjang hingga menyeret produsen CPO dan pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan.